Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Sifatur Rabbil Alamin fi Al-Kitab Al-Hakim wa Sunnati Nabiyil Amin karya saya Mahir Muqaddam hafizahullah taala. Untuk pembahasan kita pada malam ini, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, kita akan melanjutkan kaidah yang ke-15. Bisa dibuka di halaman 36 ya. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sebagian dari kaidah yang ke-15 tentang pembagian sifat Allah ya. Taksim sifat tanqasimu sifatu rabbinal azim ila sittati anwa'in min ila sittati anwa'in tahta salasi taksimat ya. Pembagian pertama sudah kita bahas ya, yaitu pembagian dilihat dari sisi sifat wujud ya, minal ma'ani al-wujudiyah wal adamiyah. Nah, sekarang kita akan membahas at-taqsimus tsani di halaman 36, paragraf terakhir ya, 2 baris terakhir dari bawah. Sudah ketemu? Halaman 36 ya. Baik. Kami bacakan, qala al-muallifu rahimahullah, at-taqsimus tsani, pembagian yang kedua, bi'tibari ta'alluqiha bimasyiatillahi ta'ala wa adami. Jadi sifat Allah dilihat dari keterkaitannya, ta'alluqiha bimasyiatillahi ta'ala wa adami, keterkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya, atau tidak ada kaitannya. Dilihat dari sisi itu. Jadi ada sifat Allah itu yang berkaitan dengan masyiah, ada sifat Allah yang tidak berkaitan dengan masyiah. Masyiah itu kehendak. Nah, fahiya, maka dia bihadzal i'tibar arba'atu anwa. Dilihat dari sisi ini terbagi kepada 4 macam. Jadi sifat Allah dilihat dari sisi adakah kaitannya dengan masyiah atau tidak ada kaitan masyiah, itu ada 4 macam sifat. An-naw'ul awwalu, yang pertama, macam yang pertama, sifat zatiyah. Nah, apa itu sifat zatiyah? Wa hiya allati la tanfakku anillahi ta'ala azalan wa abada, yaitu sifat yang tidak terlepas dari Allah Ta'ala dari dulu dan selamanya. Ajalan itu dari ajali ya, tidak ada permulaan, wa abadan, dan selama-lamanya. Jadi sifat itu melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tata'allaku bimasyiatihi wa fi'lih, dan sifat ini tidak berkaitan dengan kehendak Allah dan tidak pula berkaitan dengan perbuatan Allah. Apa contoh? Uluwuhu ya, atau misla uluwihi wa asabi'ihi wa saqihi wa khibratihi. Seperti sifat tinggi, ketinggian Allah Ta'ala. Ini enggak ada kaitan dengan masyiah.
seperti sifat Allah punya jari. Ini nggak ada kaitannya dengan kehendak. Dia melekat. Sifat Allah itu, sifat zatiahnya punya jari jemari berdasarkan hadis Nabi kan, bahwa kulu bani Adam, hati setiap anak Adam itu ya ada di antara baina usbu'ain min asabi'ir rahman ya, yuqallibu kaifa yasha. Hati anak Adam itu ada di antara dua jari dari jari jemari Allah, zat yang Maha Rahman. Itu wasaqihi, apa sak? Betis. Itu kita udah bahas juga. Wa khibrati, khibrah itu wa ilmihi, maksudnya ilmunya. Ini sifat zatiyah, la tata'allaqu bi masyiati, tidak berkaitan dengan kehendak. Itu yang pertama. Yang kedua, an-nau usani fi'liyah atau sifatun fi'liyatun. Nah, wa tusamma as-sifati al-ikhtiyariyatu ya. Sifat fi'liyah ini juga disebut dengan sifat ikhtiyariyah atau al-af'al al-ikhtiyariyati aidan, atau disebut juga dengan perbuatan-perbuatan al-ikhtiyariyah itu ya berdasarkan pilihan Allah juga. Jadi Allah kalau mau melakukan, kalau tidak Allah tidak akan melakukan. Itu bergantung kepada pilihan Allah Azza wa Jalla. Nah, sifat fi'liyah ini wahiyallati tata'allaqu bimasyiatihi subhanahu wa ta'ala. Inilah dia sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa berkaitan dengan kehendak Allah? In sya'a fa'alaha wa in sya'a lam yaf'alha. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan melakukannya. Jika Allah menghendaki, Allah tidak akan melakukannya. Apa di antara contohnya? Kastiwaihi ala arsyihi. Contohnya Allah istawa di atas arsy-Nya. Nah, kalau Allah mau, Allah istawa. Kalau Allah mau, Allah tidak bersemayam di atas arsy. Nah, wa nuzulihi ila sama'id dunya kulla lailatin, dan turunnya Allah ke langit dunia setiap malam. Wa ajabihi, dan kekaguman Allah. Allah bisa kagum, bisa enggak. Loh, apa ada sifat kagum? Ada, disebutkan dalam hadis Nabi. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya'jabu rabbuka minasyab laisat lahu sabwah. Ya'jabu rabbuka minasyab ya laisat lahu sabwah. Allah itu kagum, Tuhanmu itu kagum, kata Allah kepada Rasul, ya, dari anak muda, minasyab laisat lahu sabwah, yang tidak cenderung kepada kemaksiatan. Jadi kalau ada anak muda kok jauh kecenderungan kepada kemaksiatan, nah itu dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di hadis sahih riwayat Al-Imam Ahmad ini ditunjukkan bahwa sifat kagum itu salah satu sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, bahkan dalam hadis yang lain disebutkan juga riwayat Imam Al-Bukhari, ajiba rabbuna min qaumin yuqaduna ilal jannati bis salasili. Allah kagum, Tuhan kami kagum dari suatu kaum yang digiring menuju sorga bis salasil, dalam
ikatan rantai. Gitu. Jadi ada suatu kaum itu mereka masuk surga dalam ikatan belenggu rantai. Hadis akhrajahu Al-Bukhari. Nah, apa maksud ajiba rabbuna min qaumin yuqaduna ilal jannati bisalasil? Yang pertama tentu hadis Sahih Bukhari ini menunjukkan bahwa di antara sifat fi'liyahnya Allah Ta'ala itu ada al-ajab. Ajab itu kagum. Ya. Nah, kok ada orang yang masuk surga tapi digiring dengan dibelenggu pakai rantai? Nah, penjelasannya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, yaitu mereka yang masuk Islam kalah dalam peperangan, menjadi tawanan perang, dibelenggu. Nah, karena dia ditawan, akhirnya dia melihat aktivitas kaum muslimin, mendengarkan ayat-ayat Allah Ta'ala dibacakan, melihat kaum muslimin sholat dan seterusnya. Akhirnya lambat laun masuklah ke dalam hatinya ya keinginan untuk masuk Islam. Oh, ternyata Islam itu seperti ini, agama yang benar, agama yang santun, orang-orangnya tidak zalim dan seterusnya. Nah, itu summa yadkhulunal Islam ba'da dzalik fayakunu hada sababu hidayatihim fayadkhulunal jannah. Lalu akhirnya mereka masuk Islam setelah itu. Nah, inilah ketika dia dibelenggu, diikat, itulah yang menjadi sebab dia dapat hidayah. Akhirnya dia pun masuk surga. Nah, itu yang dimaksud. Jadi ajiballahu ya min qaumin yadkhuluna al-jannata fi fis salasil. Maksudnya itu. Jadi ada orang masuk surga dapat hidayahnya dengan cara ditawan dulu gitu. Andai kata dia nggak ditawan, ya mungkin nggak dapat hidayah gitu. Nah, itu yang dimaksud hadis itu ya. Nah, itu dalil-dalil yang menunjukkan ada sifat ajab. Apa tadi ajab yang dimaksud? Kagum. Allah mengagumi. Wa dhahkihi, dan tertawa. Allah dhahika yadhak itu tertawa. Kalau tabassama ya tabassamu tersenyum. Dhahika yadhak itu tertawa. Allah punya sifat fi'liyah ya ikhtiyariyah, yakni ad-dhahak. Nah, banyak disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Ya. Misalnya hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhakullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhumal akhara yadkhulanil jannah. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Allah tertawa kepada dua orang ya, yang satu membunuh yang lain, tapi dua-duanya masuk surga. Dua-duanya masuk surga. Allah tertawa tuh melihat ada dua orang yang saling bunuh-membunuh, tapi dua-duanya masuk surga. Nah, ada lagi hadis yang lain yang mengatakan al-qatil wal maqtul finnar, ya. Orang yang membunuh dan yang dibunuh itu ada di neraka. Kok kayak kontradiksi gitu ya? Kalau di sini kata Nabi, yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhara yadkhulani al-jannah. Hadis ini ya, ini muttafaqun alaih. Maksudnya adalah kenapa Allah tertawa kepada dua orang, yang satu membunuh yang lain, tetapi akhirnya mereka dua-duanya masuk surga. Maksudnya ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir, maka umat Islam yang terbunuh syahid masuk surga atau tidak? Masuk surga kalau dia ikhlas niatnya. Nah, sementara yang membunuh ini orang kafir.
Tapi justru setelah peperangan itu usai, akhirnya dia masuk Islam. Ikut berperang di jalan Allah, dia pun mati. Masuk surga enggak? Jadi itu yang dimaksud. Dua orang, yang satu bunuh yang lain, tapi akhirnya sama-sama masuk surga gitu. Itu yang dimaksud. Dhahikallahu yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulani al-jannah. Nah, ini Bapak sekalian. Nah, ada juga hadis yang lain yang menunjukkan sifat tertawanya Allah Ta'ala, yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Nabi apa? Dhahika rabbuna min kunuti ibadih wa qurbi giyarih. Allah, Tuhan kami, Tuhan kita itu tertawa dari keputusasaan hamba-hambanya, padahal pertolongan Allah sudah dekat. Gitu. Udah deket banget dia udah putus asa, padahal udah deket malah putus asa gitu. Nah, Allah tertawa dengan seorang hamba yang sebenarnya pertolongan Allah sudah dekat kepadanya, lalu kemudian dia merasa putus asa. Nah, ini juga hadis sahih ya, riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, kemudian ini ada, kalau mazhab al-Asy'ariyah wal Mu'tazilah mereka menolak. Kata mereka, ad-dhahak ma'nahu ar-rahmah awi ar-ridha au al-ihsan. Kenapa? Li'annahum dhannu anna dhahak la yaliku billahi azza wa jalla. Karena orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Mu'tazilah, mereka menganggap bahwa tertawa itu ya nggak pantas buat Allah. Masa Allah ketawa? Gitu. Jadi apa dong maknanya? Kata mereka, ad-dhahak ma'nahu ar-rahmah, ad-dhahak ma'nahu ar-ridha, ad-dhahak ma'nahu al-ihsan. Tapi oleh para ulama ya min ahli sunnah wal jamaah ditolak, dibantah. Satu, dalam hadis tadi Nabi mengatakan dhahikallah au yadhakullah walam yaqul rahimallah. Rasul jelas mengatakan Allah tertawa, bukan Allah mengasihi, bukan. Ada hadis yang menyebutkan rahimallah, itu ada. Nah, misalnya ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang ya punya kasih sayang itu disayangi oleh Allah Zat yang Maha Rahman. Allah menggunakan yarhamuhumur rahman. Tidak yarhakuhumur rahman, tidak. Berarti kata yarham, yadhak sesuatu yang berbeda. Gitu. Nah, di dalam hadis-hadis yang tadi kami sampaikan, jelas Rasul mengatakan Allah itu tertawa tadi ya. Nah, jadi kalimatnya jelas Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Yadhakullahu ila rajulain, dan seterusnya. Itu bantahan yang pertama terhadap kaum Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Bantahan ini pentingnya. Jadi ya la yajuzu lana an natrukal lafdhu an-nabawi ma'a sihhati sanad. Kita tidak boleh meninggalkan lafaz yang disampaikan oleh Nabi padahal hadis tersebut secara sanad sahih. Maka harus ikut dengan yang dikatakan oleh Nabi. Gitu. Yang kedua, ad-dhahak min sifatil kamal fi haqqillahi azza wajalla. Tertawa itu merupakan di antara sifat-sifat sempurna, kesempurnaan pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada manusia tertawa sempurna atau aib? Bisa aib, bisa. Kalau kita ketawa bisa sempurna, bisa aib juga. Kapan kita tertawa itu menunjukkan sesuatu yang baik, yang sempurna? Ketika kita melihat sesuatu yang menyenangkan kan, mendengar sesuatu yang menyenangkan, kita tertawa. Itu positif atau negatif? Normal kan? Positif lah ya.
Nah, tapi ada kalanya manusia ketawa itu nggak normal, nggak negatif. Apa contohnya? Ketika melihat kesalahan teman, ketika melihat ada orang celaka kita ketawa misalnya. Oh, ketika ketemu batu ketawa. Nah, itu berarti nggak normal. Tapi tertawa bagi Allah itu adalah sifatul kamal. Maka ad-dhahak lillah la yusbihu ad-dhahak lil makhluk. Tertawanya Allah tidak sama dengan tertawanya makhluk. Nah, ini. Kemudian ridho itu termasuk sifat fi'liyah. Kalau ridho banyak dalam Al-Qur'an seperti radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah, itu yang kedua, ada sifat fi'liyah. Ini berkaitan dengan masyiah. Kalau sifat zatiyah tidak berkaitan dengan masyiah. Yang ketiga zatiyah bi'tibar, fi'liyah bi'tibarin. Ada sifat di satu sisi itu zatiyah, tapi di sisi lain juga dia fi'liyah. Gitu. Apa contoh? Kasifat al-khalq. Contoh adalah sifat Allah al-khalq itu apa? Menciptakan. Nah, fahiya bi'tibaril asal wan nau'. Dia dilihat dari sisi asal dan macamnya itu zatiyah, melekat pada zat Allah, bahwa Allah itu punya sifat mampu menciptakan, ajaliyah, abadiyah, sejak awal, bahkan nggak ada awalnya, sama selama-lamanya. Itu ada sifat yang melekat pada Allah, bahwa Allah mampu menciptakan, gitu. Nah, jadi fahu alam yatasib biha ba'da an lam yakun muttasifan biha. Allah itu tidaklah disifati dengan sifat khalq ini, ya, setelah sebelumnya tidak disifati dengan dia, tidak demikian gitu. Artinya dari awal Allah itu punya sifat khalq, gitu maksudnya. Tapi amma min jihati afradiha, adapun dilihat dari sisi rincian masing-masing, ya, min jihati afradi itu dilihat dari sisi perincian masing-masing, fahiya mutajaddidatun tasulu syai'an fa syai'an. Maka sifat menciptakan itu adalah sifat yang mutajaddidah. Ya, sesuatu yang bisa jadi baru lagi. Tahsulu syai'an fa syai'an. Terjadi, ya, setahap demi setahap. Contoh misalnya, Allah, ya, setiap hari menciptakan tidak? Menciptakan. Tapi ada enggak sesuatu yang hari ini belum diciptakan? Pada hari ini ada enggak makhluk yang belum Allah ciptakan? Ada, gitu. Ada. Kapan ya? Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin pekan depan, mungkin berikutnya seterusnya. Walaupun kodoknya sudah ada di Lauhil Mahfuz, tapi penciptaannya kan belum. Ada yang memang kodoknya sudah terciptakan seperti kita ini. Kodoknya jelas sudah, bahkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, dan kita sudah tercipta. Nah, yang belum tercipta contoh siapa? Cucu kita. Ada yang punya cucu belum? Ada yang punya cucu di sini? Pak Budi udah punya cucu? Nah, jadi kan sudah punya Pak ya? Tapi kebanyakan kita belum punya cucu. Nah, tapi takdirnya ada belum? Ada. Sudah tercipta belum? Belum. Nah, itu yang mutajaddidah tahsulu syai'an fa syai'an. Itu. Sehingga sifat khalq itu dia di satu sisi bersifat zatiyah, tapi di sisi lain juga dia bersifat fi'liyah. Maka fa khalqul ars waqtuhu mutaqaddamun ala khalqis samawati wal ardh. Penciptaan ars itu waktunya lebih awal daripada penciptaan langit dan bumi. Wa hakadha khalquhuma mutaqaddamun ala khalqi Adam.
Ya, demikian juga penciptaan langit dan bumi itu lebih dulu daripada penciptaan Adam. Wa ma yahluquhullahu ta'ala min makhluqatin hinan ba'da hinin yatajaddadu ala hasabi ma taqtadihi hikmatuhul bahirah. Apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah Ta'ala ciptakan dari makhluk-makhluknya, dari masa ke masa, hinan ba'da hinin, yatajaddad. Ya, yatajaddad terbarukan. Ala hasabi sesuai ma taqtadihi, ya, sesuai dengan apa yang dituntut oleh hikmahnya, hikmatuhul bahirah, dengan hikmahnya yang menakjubkan, wa masyiatuhun nafidah, dan dengan kehendaknya yang pasti terjadi, ya, wa qudratuhu alwasi'ah, dan dengan kemahakuasaannya yang luas. Nah, itu ada makhluk-makhluk yang selalu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan wan nau'ur rabi, yang keempat, sifatun mutadamminatun li nau'i as-sifat as-subutiyati ma'an. Ada sifat yang mengandung, ya, dua sifat subutiyah secara bersamaan. Kalau tadi kan yang ketiga, dia kadang masuk sifat zatiyah, tapi di sisi lain juga masuk sifat fi'liyah. Nah, yang keempat ini ada sifat yang mengandung dua sifat subutiyah. Fahiyah mutadamminah li sifatiz zat, dan dia juga mengandung sifat zatiyah. Min haitsu adami ta'alluqiha bil masyiah. Dilihat dari sisi, ya, tidak ada kaitannya dengan masyiah, dengan kehendak. Nah, wa fi'liyatun muta'alliqatun bil masyiah. Sementara sifat fi'liyah itu berkaitan dengan masyiah. Contoh apa? Sifat yang di dalamnya mengandung dua macam sifat subutiyah, ya, dua macam sifat subutiyah, yaitu apa? Sifat zatiyah sekaligus sifat fi'liyah dalam satu sifat. Nah, yaitu sifat al-karam, mislu sifatul karam. Apa itu al-karam? Karam itu dermawan, ya, kemurahan hati. Sifat dermawan, kemurahan hati, fahiyah zatiyatun bimakna asa'ah. Ini termasuk sifat zatiyah, yang artinya asa'ah. Sa'ah itu ya kelapangan, ya, kelapangan, lapang gitu ya, gampang memberikan karunia, nikmat dan seterusnya. Wal kamal, sempurna. Wan nazzaha ani an-naqaisi wal mazam, sekaligus tersucikan dari kekurangan dan celaan. Kata karom gitu ya. Nah, fahuwa subhanahu wa ta'ala muttasifun bihadhil afrad. Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, disifati dengan sifat-sifat ini, ya. Minal kamali alad dawam, yang, ya, sempurna selama-lamanya. Wa fi'liyah ma yasduru minhu minal ata wal in'am fahuwa sifatu fi'lin. Nah, kalau sifat karom itu sifat zatiyah, dermawan, murah hati, ya, itu sifat zatiyah. Dalam arti tadi luas karunianya, sempurna. Nah, maka tadi disebut bahwa ta'ala mutasifun bihadhil afrad minal kamal alal dawam. Maka dia, Allah Ta'ala, disifati dengan sifat bihadhil afrad,
dengan sifat-sifat rincian itu dari sifat sempurna selama-lamanya. Tapi juga fi'liyah ma yasduru minhu minal ata. Sifat karom, dermawan itu di sisi lain juga termasuk fi'liyah. Gitu. Karena Allah memberikan rezeki kepada hambanya, memberikan nikmat. Nah, ini sifat fi'liyah. Bahwa sifatu fi'lin. Karena memberikan nikmat, anugerah karunia, ya, al-ala wal afdal yata'allaqu bi masyiatih, berkaitan dengan ya kehendak Allah wa iradatihi subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus berkaitan dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala, sifat karom tadi ya. Jadi ini bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian yang terakhir at-taqsimu salis ya. Pembagian yang ketiga ya, bi'tibari tariqi isbatiha. Dilihat dari cara untuk menetapkannya, tariq isbatiha, cara untuk menetapkan sifat Allah itu. Fahiya bihadzal i'tibari ala nau'ain, maka dia dilihat dari sisi ini ada dua macam. Nah, dilihat dari sisi apa tadi? Tariq isbatiha, cara untuk menetapkannya. Nah, dilihat dari sisi ini, maka ya sifat Allah itu ada dua macam. Apa? Ada dua macam. Dilihat dari apa? Cara menetapkan sifat tersebut. Ya, yang pertama an-nau'ul awwal khabariyah sam'iyah. Berdasarkan khabariyah itu informasi dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi yang sahih. Ya, sam'iyah yang memang cara untuk mendapatkan informasi ini lewat apa? Nah, bisa khobariyah sam'iyah, informasi lewat pendengaran, bisa juga akliyah ma'an, di satu sisi juga bisa dinalar gitu ya, masuk akal. Nah, wahiyya allati yastariku fi isbatiha ad-dalil as-syar'i wal aqli wal fitri. Sifat apa ini? Ya, as-subutiyah khobariyah sam'iyah ini ya sekaligus juga bisa dikuatkan dengan akliyah ma'an. Selain kabar dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi yang sahih, juga akal itu bisa dijadikan sandaran akal. Sebagaimana khobar ya, khobar itu dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Nah, itu juga bisa dengan cara dibenarkan oleh akal, wa aqliyatun ma'an. Nah, ini adalah sesuatu yang yastariku fi isbatiha, istaroka yastariku, berkolaborasi gitu ya dalam penetapannya antara dalil syar'i, dalil akal, dalil fitri. Ada sifat Allah yang secara syariat dalilnya ada, secara akal kita mengakui ada gitu ya, bahkan secara fitrah, perasaan. Nah, itu juga ada yang seperti itu ya, bapak-bapak dan sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, ini jenis yang pertama.
Ya, dilihat dari cara sampainya kepada kita ya, untuk kita tetapkan sifat-sifat tersebut. Nah, tadi ada yang khobariyah sam'iyah akliyah ma'an. Secara informasi dinyatakan begitu. Nah, tetapi apa tadi? Ya, juga bisa dikuatkan dengan akal. Nah, bisa dikuatkan dengan akal. Nah, maka yang seperti ini namanya sifat ya khobariyah sam'iyah wa aqliyah ma'an. Aqliyah ma'an. Secara akal begitu, secara apa yang kita dengarkan. Nah, juga apa tadi? Dia masuk akal gitu. Bisa masuk akal. Bahkan secara fitrah saja bisa diidentifikasi. Contoh misalnya, maka dikatakan wahya aksaru sifat Rabb Ta'ala. Ini kebanyakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kebanyakan sifat Allah itu bisa dibenarkan secara syariat, bisa dibenarkan secara akal, dan terbukti juga dibenarkan secara fitrah. Nah, maka yang seperti ini namanya khobariyah sam'iyah wa aqliyah ma'an. Nah, ini termasuk sifat khobariyah sam'iyah dan sekaligus juga aqliyah secara bersamaan. Nah, itu. Wahiyallati yastariku fi isbatiha. Nah, dan dia adalah sifat yang yastarik bersekutu, bergabung fi isbatiha ad-dalil asy-syar'i, dalam memenuhi kebanyakan sifat-sifat Allah yang subutiyah ini berserikat padanya dalilnya ya, ada dalil syar'i, ada dalil akli, bahkan ada dalil fitrah al-fitri. Nah, itu Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Seperti sifat hidup al-hayat ya, lalu sifat al-qudrah, sifat al-ulu wa sam'u. Nah, maka sifat-sifat ini ya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, al-hayatu, al-qudratu, al-ulu wa sam'u, ini masuk dalam kategori apa? Nah, hidup, maha kuasa, tinggi, dan mendengar, ini masuk sifat apa? Sifat khabariyah sam'iyah, juga sekaligus akliyah, masuk akal. Gitu. Nah, al-qudrah misalnya, ada enggak dalil yang menunjukkan Allah punya sifat al-qudrah? Nah, jadi Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, al-qudrah itu dia cenderung fisik ya, sifat fisik, dan itu mungkin ya dimiliki oleh manusia. As-sam'i wal aqli ya, pendengaran dan dan bisa masuk akal, al-aql ya, berdasarkan as-sam'u khobar ada, tapi juga sekaligus berdasarkan akal tadi ya. Nah, ini Bapak-bapak dan sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, yang terakhir an-nau'u ats-tsani,
Macam yang kedua, ada sifat khobariyah dan sam'iyah. Walaisa an-naqliyah. Walaisa an-naqliyah. Nah, jadi ada sifat Allah Ta'ala ya, yang bisa didengar juga sekaligus bisa dinalar. Allah hidup, ada enggak ayat yang menyatakan Allah itu hidup? Ada ya? Ya Hayyu ya Qayyum dan seterusnya. Bi rahmatika astaghits dan seterusnya. Nah, Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya. Sifat khobariyah sam'iyah ini juga disebut sifat akliyah wa syar'iyah. Nah, sifat apa? Akliyah wa syar'iyah. Nakliyah ya, nakliyah wa syar'iyah. Nah, yaitu sifat yang tidak ada jalan untuk menetapkannya, mengiyakannya, illa kecuali as-sam'u wal khabar. Ya, kecuali apa? As-sam'u wal khabar, mendengar dan apa? Mengetahui atau bisa juga mengabarkan ya, mengabarkan. Ya, itu ya Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Ada sifat khobariyah sam'iyah. Disebut juga dengan sifat nakliyah wa syar'iyah. Nakliyah wa syar'iyah, yaitu sifat yang ada dinukil dari satu orang ke jadi sifat disebut nakliyah itu karena berdasarkan nakal, kutipan ya, dari Al-Quran maupun dari sunnah. Jadi sifat khobariyah sam'iyah itu disebut juga sifat nakliyah wa syar'iyah. Wahiyallati la sabila ila isbatiha, yaitu sifat yang tidak ada jalan untuk menetapkannya illa kecuali apa? As-sam'u wal khobar anillahi ta'ala. Kecuali apa tadi? Mendengar dan mengetahui dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, atau an rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulnya sallam, baida anna al-aqlas sahiha as-sariha la yu'ariduha. Jadi ada sifat yang diterangkan dari Rasul sallam, padahal baida anna al-aql, sementara akal as-sahih ya, sementara akal yang sahih, yang clear, sorry, la yu'ariduha. Nah, apalah yu'ariduha, tidak bertentangan ya, tidak tentangnya, bal yu'ayyiduha, akan tetapi dia bal yu'ayyiduha, bahkan dikuatkan, menguatkan, yu'ayyiduha, tidak bertentangan. Contoh apa? Wajhullahil karim. Udah kan? Nah, wajhullahil karim, wajah Allah yang mulia. Yadaihi, kedua tangannya. Ainaihi, kedua saqihi, betisnya. Wa qadamihi, kakinya. Terus wa qabadtuhu
Wa qabadtuhu wastiwa'uhu ala arsyihi atau ala arsyihi. Datangnya di genggamnya dan bersemayamnya Allah di atas aras, ya, termasuk wa maji'ihi yaumal qiyamah, kedatangannya kelak nanti pada hari kiamat Allah akan datang. Ini semua masuk dalam kategori sifat apa? Sifat. Nah, jadi sifat apa tadi? Nah, nakliyah wa syar'iyah. Contohnya apa tadi? Sifat ini. Coba yang jelas salah satu jawab. Apa tadi? Wajhullah al-karim, yadaihi, ainaihi, saqihi, qadamihi, wa qabdatihi wastiwaihi ala arsyihi. Ya, ini masuk dalam kategori zatiyah, khabariyah, sam'iyah. Ya, jadi ketika menjelaskan sifat wajahnya Allah, kedua tangan Allah, kedua mata Allah, betisnya Allah, kakinya Allah, genggaman Allah, istiwanya Allah di atas arsy-Nya. Dan wa maji'ihi yaumal qiyamah, dan kedatangan Allah kelak nanti pada hari kiamat. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, macam-macam sifat Allah Subhanahu wa taala dilihat dari berbagai sisi. Yang terakhir ini dari sisi apanya? Cara atau jalan untuk menetapkannya. Jadi saya kira sementara ini yang bisa kita bahas, ini jam 9:09 ya. Kita rehat dulu. Yeah. Sambil ngobrol aja ya. Siap, bagus. Enggak apa-apa. Asy'ariyah itu kan menetapkan Allah itu statis tadi. Terus mereka memandang mengartikan sama basar itu gimana tadi? Padahal itu kan perbuatan. Melihat, mendengar kan? Iya, itu kan perbuatan kan. Sama basor? Iya, termasuk. Belum, disambung lagi nanti. Diedit. Ya, intinya banyak kontradiksi sih sebenarnya Asy'ariyah itu. Bagus. Padahal mereka sendiri kan menetapkan sifat sama basar juga. Yang dimaksud statis itu gimana menurut ini mereka? Allah itu enggak statis. Enggak bergerak, enggak diam. Nah itulah ambigunya tuh. Ambigu kan, nggak bergerak, nggak diam, itu gimana? Ya enggak tahu. Nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di dalam, nggak di luar. Nah itu kan hampir sama tak? Iya. Ngomongin sesuatu yang enggak ada kan? Ya itu. Itu gambaran sempurna tentang sesuatu yang tidak ada sebenarnya. Iya. Nah itulah. Terpengaruh kalam itu, ahlul kalam. Saya baru beli kitab. Itu judulnya ini apa? Bentar. Jadi kitab akidah, kitab tauhid, tapi dari perspektif Asy'ariyah. Tebal kitabnya. Hah?
tapi apa? Ya untuk mengetahui. Mungkin nggak akan direkam lah mungkin. Ya. Tapi ini banyak ini penjelasan tanpa dalil, pakai akal kebanyakan. Durrul Farid, ya, Sarah Jauharatul Tauhid. Itu apa? Sebenarnya Kalau penulis kitab aslinya Jauharatul Tauhid itu yang ulama Asyafi'i asli ya. ulama Asy'ariyah namanya Imam Burhanuddin Al-Laqani. Lalu disyarah. Nah, jadi Duror Al-Farid fi Syarhi Jauharatul Tauhid. Yang nulis itu ulama Indonesia. Tapi udah ulama senior. Namanya Abdul Fadl As-Sinwari At-Tubani, orang Tuban. Saya cari kitab ini pertama kali ada ini. Apa? Biografi Abdul Fadl As-Sinwari At-Tubani. Wah, dia dianggap ulama hebat, bahkan mengalahkan ulama-ulama Timur Tengah karena keluasan ilmunya dalam banyak bidang, ilmu kalam, ilmu mantik, termasuk ilmu tauhid. Nah, ini lumayan tebal, 500 halaman. Beliau ini sebelum Al-Bantani apa? Sesudah. Lumayan tebal. Jadi dia membahas sifat wajib bagi Allah wujud dijelaskan. Tapi ya banyak pakai penjelasan akal. Walaupun sesekali ada dari mungkin sekali-kali baru. itu pembanding. Kita mempelajari bukan untuk mengamalkan tapi untuk menghindari. Jalan. Untuk pembanding. Saya beli ini untuk pembanding. Kitab ini sama Al-Qawaid Al-Musla itu mirip sama. Ini yang ini. Iya. Ya, sama dari sisi penjelasan kaidah-kaidah. Kalau al-qaidah itu kan murni kaidah-kaidah. Jadi yang di Muqaddimah ini kita membahas kaidah 1 sampai 15 itu sebenarnya sudah ada di Al-Qawaidul Muslah. Kan itu yang ya, fokusnya di situ kan. Lalu contoh-contoh kan. Terus diringkaslah oleh Syekh Mahir Muqaddam dari sekian panjang penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin, diringkas di Muqaddimah kitab ini. Jadi dari sekian banyak kaidah ada 5 kaidah. Oh, itu ngambilnya dari Al-Qawaid Al-Musla. Ya di antara rujukannya tentu saja. Berarti lebih lengkap gitu ya. Kalau bicara kaidah, penjelasan dan contoh-contohnya lebih lengkap di kitab Al-Qawaid Al-Muslah. Ini kan banyak kayak tadi kan misalnya sifat Ad-Dhahak, sifat Al-Ajab. Di sini kan ada dalilnya disebutin. Ya saya sebutkan dalil ya saya baca dari kitab lain kan. Kalau di Qawaid Al-Muslah kan disebutkan. Ya baik, Bapak-bapak dan jamaah sekalian ya, masih ada sedikit waktu. Kita manfaatkan untuk tanya jawab ya. Monggo Pak Masfikan. Nah, tadi yang terakhir itu berarti kesimpulannya itu terbagi dua dengan cara menetapkan itu. Yang pertama berarti khobariyah sampiyah wa akliyah makan Secara bersamaan ya. dan kedua nakliyah wa syariyah gitu ya. Ah, Itu secara
Apa bedanya? Ya. Apa bedanya? Ya. Baik, terima kasih. Tadi pembagian sifat Allah dilihat dari cara untuk menetapkannya kan ada dua. Ala nau'ain kan. Yang pertama khobariyah sam'iyah akliyah ma'an. Khobariyah sam'iyah akliyah ma'an itu maksudnya kita tetapkan berdasarkan dalil. Khobariyah sam'iyah itu maksudnya penetapannya berdasarkan dalil, akliyah berdasarkan logika. Gitu. Jadi ada sifat Allah kita tetapkan karena ada dalil dan sekaligus masuk akal. Secara akal memang pasti begitu gitu. Nah, maka contohnya apa misalnya? Nah, di sini katakan alat yastariku fi isbatiha ad-dalil asy-syar'i wal aqli, bahkan wal fitri. Yaitu suatu sifat yang berserikat pada penetapannya dalil syar'i, dalil aqli dan bahkan dalil fitrah. Nah, kebanyakan sifat Allah seperti itu. Kebanyakan sifat Allah dikatakan wa aksaru sifati Rabbi ta'ala bal aglabus sifati as-subutiyati. Nah, bahkan kebanyakan sifat subutiyah yastariku fiha ya, dalilani, berserikat padanya dua dalil, sam'i wal aqli. Contoh al-haya, hidup kan? Ya hayyu ya qayyum. Ada enggak dalil syar'i Al-Qur'an atau hadis Nabi yang menunjukkan bahwa Allah itu hidup? Punya sifat hidup. Nah, ya contoh doa yang di ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits asli lisan itu lahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu dalil syar'i. Ya hayyu, duhai zat yang maha hidup. Itu isim. Wa kullu ismin min asma'illahi ta'ala tatadammanu asifah kan? Setiap nama dari nama-nama Allah itu mengandung sifat. Berarti ya tadammanu sifatal haya, mengandung sifat hayat. Dalil sam'i itu namanya dalil sam'i atau dalil syar'i. Dalil sam'i, dalil syar'i itu sama. Dalil sam'i, dalil syar'i itu sama. Sam'i itu berdasarkan apa yang kita dengar dari Al-Quran atau dari hadis Nabi. Nah, maka dalil yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi namanya dalil syar'i. Akli, dalil akli, ya jelas sangat masuk akal. Andai kata Allah tidak hidup, bagaimana mungkin Allah bisa mengurus seluruh alam raya ini kan? Nah, itu dalil akal. Ditetapkan dengan itu. Nah, sementara yang kedua ada sifat khobariyah. Sifat zatiyah khobariyah. Dari cara untuk menetapkannya hanya berdasarkan khobariyah. Khobariyah itu adalah berdasarkan dalil sam'i atau nakli. Dalil sam'i, dalil syar'i, dalil nakli itu sama. Dalil syar'i itu sama dengan dalil sam'i atau dalil nakli. Itu sama itu maknanya. Kalau dipretel secara bahasa, sam'i itu berdasarkan apa yang kita dengar. Sam'i. Syar'i itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nakli berdasarkan nukilan, yang dinukil dari mana? Minal Quran, minal kitab wa sunnah. Maka istilah itu sama artinya, walaupun beda istilahnya beda, tetapi maksudnya sama. Syar'i, sam'i, nakli. Nah, dalam menetapkan sifat ini tidak ada cara kecuali dengan itu, kecuali dengan dalil sam'i. Nggak bisa pakai akal, nggak bisa pakai akal. Nah, itu walaupun dia tidak bertentangan dengan akal yang sehat, cuman kita nggak bisa menetapkannya berdasarkan akal, tapi berdasarkan dalil syar'i atau dalil sam'i atau dalil akli. Nah, akal ya hanya untuk menguatkan saja, tapi sandarannya tidak bisa pakai akal. Contoh apa? Ya itu sifat-sifat yang menjelaskan, sifat zatiyah Allah Ta'ala yang menjelaskan, kalau bahasa kitanya, walaupun Allah alam ini pas atau tidak gitu ya. Kalau kita kan menyebutnya wajah, tangan, betis. Kalau kita untuk kita disebutnya apa? Anggota badan kan? Nah, kalau kita itu untuk diri kita menyebutnya. Nah, tapi untuk Allah kan nggak disebutkan seperti itu. Gitu. Nah, ketika bicara ada wajah Allah, ada mata Allah, ada tangan Allah, ada betis Allah, ada jari jemari Allah. Nah, ini adalah sifat-sifat zatiyah
yang dalam penetapannya hanya bersandar kepada dalil syar'i, sam'i, nakli. Gitu. Bedanya di situ. Maka dalil sifat zatiyah Allah kan dulu kita udah pernah bahas kan? Ada dua kan sifat zatiyah. Ada sifat zatiyah subutiyah, ada sifat zatiyah khobariyah. Gitu. Nah, yang khobariyah itu adalah sifat zatiyah Allah yang hanya ditetapkan berdasarkan dalil dalil sam'i atau dalil nakli. Itu bedanya di situ.